Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Idris Milkin dengan NIM 2023520027. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum, yaitu membuat COD sederhana tentang buku, sama seperti kayak tugas video sebelumnya. Nah, yang membedakan di sini, tugas yang sebelumnya itu menggunakan file penyimpanan yang berupa file JSON. Di sini file penyimpanannya menggunakan Prisma. Nah, sebelum masuk ke codingannya, pertama bagaimana sih cara menggunakan Prismanya? Pertama kita harus mendownloadnya dulu. Setelah di-download, di sini kita setelah Prisma itu di-download maka akan muncul file Prisma ini. Nah, kemudian di Prisma di sini kita gunakan database yang pengen kita pakai, ya di provider ini saya menggunakan MySQL. Kemudian di model booknya ini menggunakan kayak ada ID, title, author, publisher sama years. Di sini juga ada tipe datanya. Di sini ID menggunakan integer, title string, author string, publisher string, kemudian year itu pakai integer. Nah, kemudian setelah itu di sini kita gunakan database URL-nya kita ubah menjadi MySQL root localhost 3306 terus bookstore, yang artinya localhost 306 ini mengambil dari port MySQL-nya. Kemudian bookstore ini namanya penamaan dari database-nya. Sekarang ketika kita melakukan kode yang pertama ini ada Prisma Client require generate Prisma Client. Ini muncul ini artinya membuat folder generate Prisma Client ketika menjalankan npx Prisma generate. Ketika sudah dibuat, maka otomatis di PHP-nya akan mempunyai file database baru yang bernama bookstore sesuai dengan yang tadi yang kita tuliskan, bookstore. Nah, bookstores. Kemudian tipe kayak penamaannya seperti ini, ada ID, title, author, publisher, ini otomatis masuk juga ketika sudah di generate. Seperti di sini di book. Nah, di sini ada ID, title, author, publisher sama years. Setelah itu kita masuk ke kodenya. Kode ini Prisma Client Require ini membuat folder dengan nama generate. Seperti ini foldernya. Nah, kemudian di constructor ini artinya membuat router baru yang dimana akan kita jalankan seperti contohnya seperti ini, router get. Nah, gitu. Terus const Prisma ini agar bisa melakukan perintah Prisma client-nya yang tersimpan di sini di generate. New Prisma client ini agar bisa melakukan perintah seperti find money, terus count, dan find flash dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke router get. Router get yang dimana fungsi ini ketika dipanggil di sini ini ada conspect press integer yang artinya mengubah yang diinputkan oleh klien menjadi integer di require pack. Ketika di sini tidak diisi, maka di sini akan diberi nilai default yaitu langsung diisi oleh 1. Sama juga const limit, sama seperti tadi ini pakai require limit. Ketika require-nya ini tidak diisi, maka ini otomatis diisi menjadi 5. Consert juga ketika require-nya tidak diisi, maka otomatis dikosongin. Nah, kemudian ada const skip, min 1 dikali limit. Const book await Prisma book find many.
yang artinya Prisma, data dari Prisma Book mengambil database dari Prisma, mengambil data dari Prisma Book. Kemudian find many ini sama halnya dengan query select, yaitu menampilkan keseluruhannya. Di sini ada tujuannya, yaitu where, di mana pengen menampilkan apa dan di mana. Ini yang akan ditampilkan ini melalui where, yaitu melalui titelnya. Ketika titelnya ini cocok di search ini, jika cocok ada pencarian terus cocok, maka tampilkan datanya, data yang cocok dengan yang dicari. Kemudian di sini ada skip, tick limit, kemudian order by ascending, order by ID ascending. Artinya ketika sudah menemukan yang cocok dan lebih dari satu, ini akan otomatis mengorder by ID mulai dari ascending, artinya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, find many, kode ini untuk melakukan search pencarian. Kemudian di sini ada pengondisian. Jika books ini tertuju pada variabel books yang di atas ini. Jika variabel tersebut isinya itu 0, dalam artian tidak ada yang dicari atau tidak menemukan apa yang dicari, maka respon ini yang berjalan, yaitu status 404, terus status false, kemudian message-nya buku dengan judul mengandung search tidak ditemukan, yang artinya pencarian ini tidak menemukan apa yang dicari, atau bisa status responnya itu 404 not found. Kemudian di sini ada variable const total books, await Prisma book count, yang artinya di sini Prisma book, yang artinya mengambil data dari Prisma. Kemudian count, yang artinya menghitung banyak jumlahnya. Where, banyak jumlahnya apa? Where di title. Count search, yang artinya mengambil berapa banyak jumlah dari yang ditemukan oleh kata kunci yang dicari. Nah, kemudian ini untuk menentukan total pack-nya, yang dimana yang untuk menentukan total pack-nya ini total book, yaitu buku yang dicari, seberapa banyak buku yang dicari, kemudian dibagi oleh limitnya, oleh batasnya. Anggaplah tadi kita ambil batas defaultnya itu 5. Nah, kemudian kita cari buku, anggaplah dengan kata kuncinya not, dan yang ditemukan itu ada 10. Nah, otomatis total books ini 10 dibagi 5, artinya 10 dibagi 5 berarti 2. Berarti total pack ini berisi 2. Kemudian di sini setelah itu ada respon dari JSON-nya, yaitu ketika kode ini tidak ada terjadinya error, maka masuk ke sini, yang artinya REST.json itu status true. Kemudian ada message yang itu berhasil mengambil data books itu ditampilkan. Kemudian pagination-nya itu ada current page, yang artinya current yang kita sekarang, terus total page, total data, limit per page. Nah, ketika terjadi error dengan respon status yang tidak ada pada kode di atas, maka masuk ke error yang di sini, yaitu status dengan kode status 500, yang artinya status false, message error, dan menampilkan pesannya. Nah, kemudian kita coba jalankan yang get dulu dengan cara kita aktifkan server Node.js-nya. Nah, ketika sudah aktif kita pergi ke Thunder, kemudian new request.
get. Kita coba kode get yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini ketika data yang kita cari itu tidak ada di data penyimpanan kita, maka akan tampil ini 404 not found atau judul mengandung tidak ditemukan. Nah, coba kita cari. Coba kita tampilkan datanya, data keseluruhan dulu. Localhost 3000 books. Nah, di sini saya mempunyai banyak data sudah. Kemudian kita cari. Anggaplah kita cari yang tidak ada di sini. Search dengan informatika. Nah, di sini akan tampil status 404 not found, kemudian statusnya false, message-nya buku dengan judul mengandung informatika ini tidak ditemukan. Yang artinya kode ini yang tampil. Ketika di pencarian itu, ketika di search ini ada pencarian, nah seperti ini books di lens. Nah, ketika ada titel pencarian, kemudian di sini ada pengecekan. Jika buku itu jumlahnya itu 0 atau tidak ada yang ditemukan, maka respon ini yang ditampilkan, yaitu 404 not found atau buku judul mengandung informatika tidak ditemukan. Nah, sekarang coba kita tampilkan keseluruhan. Nah, yang artinya pada kode ini ketika tidak melakukan pencarian, nah di sini ketika tidak melakukan pencarian, maka ini akan menampilkan keseluruhan. Berhasil mengambil buku data. Nah, ini berhasil mengambil data buku. Berhasil mengambil data buku dengan data books yang ditampilkan keseluruhan. Data book ditampilkan semuanya. Kemudian dengan pagination, current page, total data, terus limit per page. Nah, di sini mengambil data paginationnya, mengambil data default, yang artinya di sini conspect itu ada 1, terus limitnya ada 5. Search recurrentnya itu dikosongin, yang artinya di sini current page-nya itu ada di page pertama, terus limit per page-nya itu 5 nih. Nah, maksudnya dari pagination ini, current page ini menandakan bahwa kita sedang berada di page yang pertama. Kemudian total page ini ada 2, yang artinya dalam data ini ada 2 page. Nah, terus total datanya di sini ada 6, artinya datanya ini ada 6. Dan limit per page-nya itu dibatasi ada 5 data yang ditampilkan. Nah, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita benar di sini ada 5. Kemudian kita coba masuk ke page yang kedua. Nah, page yang kedua ini berisi 1 data saja. Nah, yang artinya current page ini berarti kita sekarang berada di page nomor 2 dengan total page 2, yang artinya ini page terakhir udah. Total data 6, limit per page 5. Nah, kemudian kita ke footer selanjutnya, ya ini footer post. Di sini ada const title author publisher year dengan reg body, yang artinya untuk mengisi title author publisher year kita menggunakan reg body untuk mengisi data tersebut. Di sini jika title author publisher year itu kosong, maka tampilkan respon 400 dengan status false, yang artinya message-nya semua file title author publisher year itu wajib diisi. Kemudian di sini ada count existing book dengan perintah await Prisma a book find first, yang artinya variabel ini menampung
perintah dari Prisma Book ini untuk mengambil data Prisma, kemudian find first, yang artinya kita mencegah ada keduplikatan title. Di sini kita mencari title yang mengandung title yang sama. Jika ada, maka di sini akan keisi, variabel ini akan keisi dengan title yang sama tersebut. Jika title yang sama itu tidak ada, maka existing variabel ini tidak akan terisi. Kemudian kita cek, jika variabel ini terisi, maka kirim respon ini. Tapi jika ini null atau tidak ada isinya, maka lewatkan. Nah, jika variabel ini terisi, maka respon yang dikirim itu status 400. Maksudnya jika variabel ini isi, maka kirim respon 400 dengan status false, message-nya judul buku, title sudah ada. Nah, tapi jika variabel ini kosong, maka lewati, maka langsung masuk ke sini. Di sini ada variabel new book dengan perintah Prisma Book yang artinya memanggil data Prismanya, kemudian create, perintah create yaitu membuat data dengan struktur itu ada title, author, publisher, year. Dengan title author ini yang diinputkan oleh regbody oleh klien, maka disimpan di sini. Kemudian setelah selesai mengisi atau meng-create, di sini ada return, mengirim respon status 201 dengan status true, dengan message buku berhasil ditambahkan. Dan kemudian data tersebut disimpan. Kemudian data tersebut ditampilkan, data new book ditampilkan di responnya. Di sini catch error. Ketika tidak ada error yang diperintahkan di atas, maka masuk ke error sini, yaitu dengan status 500. Status false, message error. Nah, kita coba langsung praktekkan. Kita coba mau menginputkan data atau mengepost. Kita ubah di sini yang awalnya get menjadi post. Kemudian kita pakai regbody. Kita coba mengirimkan tanpa ada data yang kita inputkan. Nah, const get post status false, cannot property title of regbody is undisputed 500. Nah, ketika itu kita coba menyebutkan. Nah, di sini langsung ada font 400, yang artinya kode error 400 itu masuk ke sini. Nah, artinya kode 400 kode 400 masuk ke kode 400 yang di sini, yang artinya semua file, title, author, publisher, year wajib diisi. Nah, karena saya masih belum menginputkan sesuatu di sini, maka kode errornya itu semua file, title, author, publisher, year wajib diisi. Tanya, ketika saya menghapus ini, kemudian kita send. Nah, di sini ada kode 500, yang artinya masuk ke kode error yang di bawah ini dengan penjelasannya ini message-nya. Nah, coba kita memasukkan title, kemudian kita ambil data yang sama dulu. Seharusnya kalau ada title yang sama itu tidak akan diterima oleh inputan, akan terjadi error dengan kode error 400. Harusnya ini kode error 400 dengan message title sudah ada, dengan message judul buku sudah ada. Kita coba sense. Nah, di sini ada status false, judul buku belajar Node.js sudah ada.
seperti berhasil. Coba kita inputkan yang benar sekarang. Nah, di sini masukkan true, buku berhasil ditambahkan dengan data ID ke-10, belajar Prisma, Linux Gramedia. Nah, berarti ini masuk ke kode yang di sini. Terima respon berhasil ditambahkan dan data bukunya ditampilkan seperti ini. Kemudian kita cek, apakah sudah masuk. Oke, since ada di page kedua, karena di sini kita menampilkan 5 saja di page kedua. Nah, ini yang barusan kita inputkan. Sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode update, mana di sini router put. Nah, yang artinya const ID number ini params ID, mengubah apa yang diputkan oleh klien menjadi number rect param ID, yang artinya rect param ini apapun yang diinputkan oleh klien di URL akan masuk ke ID-nya dan diubah menjadi number. Nah, kemudian const title author publisher year ini menggunakan rect body. Kemudian di sini ada const existing book wait fin in queue where ID book ID. Di sini variabel ini maksudnya menampung perintah ini, yang dimana maksud dari perintah ini di sini mengambil data dari Prisma Book, kemudian di sini mencari kode unik. Biasanya kode unik itu berupa ID, email, dan username. Nah, di sini fin unique ini tertuju ke ID-nya. Nah, tertuju ke ID, artinya mencocokkan ID yang diinputkan oleh user, dicocokkan apa yang ID yang diinputkan oleh user dicocokkan dengan data yang ada di buku. Kemudian jika data yang dicari itu sama atau valid atau ada di booknya, maka book ID ini isi, testing book ini isi. Tapi jika tidak ada yang sama, maka kosong. Nah, di sini ada pengecekan, yang artinya jika testing book ini kosong, maka masukkan respon ini, respon status 404 status false, buku tidak ditemukan. Akan tetapi jika testing book ini ada atau tidak null, ada isinya, maka lewati. Nah, di sini ada pengondisian, di mana cara bacanya ini title, dan title tidak sama dengan testing title, yang artinya title ini harus diinputkan dulu, dan titelnya ketika ada perubahan di title, artinya jika title dan title yang baru itu tidak sama dengan testing book di title, artinya tidak ada duplikat, artinya tidak sama, title yang baru tidak pernah digunakan oleh buku-buku lain. Kemudian di sini ada const duplicate wait when fresh where title. Nah, artinya ketika udah dilacak ada title yang sama, maka kesimpan di variabel duplicate. Nah, kemudian dicek jika duplicate-nya ini isi atau tidak null, maka kirim respon 400 dengan status false, kemudian dengan message judul buku sudah digunakan oleh buku lain, yang artinya pada kode ini di sini untuk mencegah adanya title duplikat. Title yang kita update itu harus tidak sama dengan buku yang sudah ada.
Kemudian setelah filter ini lanjut ke const update-nya ini di sini const update. Awalnya variabel const update ini diisi array kosong, yaitu tidak ada isinya. Nah, kemudian jika title tidak sama dengan undefined, atau maksudnya jika title ini tidak kosong, maka update judul title dengan title yang diinputkan. Sama juga author. Jika authornya ini diisi oleh user, maka update di data author menggunakan update dengan yang diinputkan oleh user. Sama juga di publisher. Jika publisher ini tidak kosong, maka update di publisher, update di menggunakan yang punya klien itu yang tadi dia diinputkan oleh klien. Sama halnya dengan year, const per year, number year, send year, status 404 first yang harus berupa angka. Nah, di sini ada filter. Kalau ada yang menginputkan year menggunakan huruf, di sini akan masuk ke pattern respon 400, di mana statusnya itu false dengan message first year harus berupa angka. Kemudian sama dengan yang tadi update year. Nah, setelah itu const update book. Sekarang melakukan pengupdatean ke data bukunya dengan cara await Prisma book update, yang artinya di sini memanggil data Prisma book kemudian mengupdate-nya di mana di ID yang dicari oleh klien tadi. Kemudian datanya diganti oleh update data yang barusan. Nah, setelah itu kita pilihkan respon JSON-nya, yaitu status true dengan buku berhasil diperbarui. Kemudian tampilkan data update booknya. Nah, di sini ada kode error 500, status false message error message, artinya jika errornya tidak ada di kode-kode error di atas, maka masuk ke kode error 500 ini. Sekarang kita coba menjalankan update-nya dengan cara put anggaplah saya mau mengupdate belajar Prisma. Saya melakukan perubahan di titelnya saja. Saya coba samakan dulu titelnya semangkok instan. Semangkok instan. Maaf, ID-nya belum dimasukkan, itu tadi ID ke 10. Kemudian kita update. Nah, di sini ada judul buku sudah digunakan oleh buku lain. Karena saya mengambil buku dengan judul buku yang tadi. Nah, artinya ini filter yang di sini, filter ini sudah berfungsi. Filter ini berarti berfungsi. Kemudian kita coba melakukan yang benar, yaitu kita ubah titel belajar database Prisma. Kemudian di sini kita gunakan year-nya, kita gunakan angka 2004. Nah, di sini terdetek filter juga, yang dimana di sininya di year-nya. Karena jika year-nya ini ada perubahan, maka perubahan tersebut harus berupa angka. Jika berupa huruf yang dimasukkan, maka respon ini yang akan dikeluarkan oleh
JSON-nya yaitu dengan respon 400. Nah, field harus berupa angka. Jadi di sini udah benar. Kemudian kita masukkan yang berhasil. Jika ini berhasil, maka akan tampil message buku berhasil diperbarui. Kita hapus, kita ubah. Send. Di sini ketika sudah berhasil melakukan pengupdatean, maka di sini statusnya 200 dengan status true, message buku berhasil diperbarui, kemudian menampilkan data yang sudah diperbarui. Itu dengan ID 10, ID yang kita ingin update tadi, belajar database Prisma, author Inung, publisher Gen Media. Coba kita get, kita tampilkan sense. Nah, total data ada 7 karena tadi. Kita masuk ke page kedua. Kita cari. Nah, di sini page kedua ada ID 9 sama ke 10. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya. Ini kode yang terakhir yaitu tentang delete. Dan dimana delete ini, router delete ini menggunakan endpoint seperti yang tadi, yaitu berupa ID, harus menambahkan ID di setelahnya books. Dan ID ini menggunakan reg param, yang artinya sama seperti ini. Kalau reg param, artinya nilai yang diinputkan oleh user ini otomatis akan menjadi value dari variable book ID ini. Karena kepanggil ke sini, terus juga menjadi number, ini ke sini menjadi value. Nah, kemudian di sini ada variable existing book, yang artinya untuk menampung Prisma book fin unik. Nah, artinya ini menampung perintah Prisma yang di sini. Ini memanggil data Prisma dengan perintah mencari kode uniknya. Nah, di sini kode uniknya tertuju pada ID-nya. Kita cocokkan ID yang diinputkan oleh user. Jika ID tersebut ada di dalam Prisma, di data Prisma, atau sama atau cocok atau valid, maka existing variable ini akan diisi oleh data tersebut. Tapi jika itu nggak ada, maka ini akan jadi null. Nah, udah tertera null nanti kalau nggak ada yang dicari. Nah, di sini ada pengondisiannya. Jika variabel tersebut, variabel yang dimaksud ini, variabel existing booknya, jika ini kosong, maka lempar status 404 dengan status false dengan message buku tidak ditemukan. Nah, tapi jika ini isi, maka kode ini dilewati atau pengondisiannya salah. Kemudian lakukan kode ini, perintah ini, yaitu perintah yang dimana ini memanggil data Prisma lagi, Prisma book, dengan perintah delete. Delete-nya menggunakan where, yaitu tertuju pada ID, where ID, yang artinya mencocokkan ID-nya. Mendelete di mana? Di ID-nya, dengan ID dicocokkan dari ID buku dicocokkan dengan ID yang diinputkan oleh user. Nah, setelah itu jika sudah terhapus, maka const book to update Prisma fin many ID get book ID order by ID scanning. Kemudian jika sudah selesai, maka tampilkan true message buku berhasil dihapus. Nah, coba sekarang kita coba langsung ke delete. Nah, kita hapus ya nomor 9 ini, ID ke 9 kita hapus, send. Nah, ini langsung terhapus, buku berhasil dihapus. Kita cari get, tadi datanya ini total data ada 7, berhasil terhapus. Nah, di sini total data sudah ada 6. Kita cek di page kedua apakah masih ada. Nah, di sini sudah tidak ada.
Kita coba generate lagi. Nah, buku tidak temukan, yang artinya buku yang tadi sudah berhasil dihapus. Nah, mungkin sekian dari kode yang sudah saya buat.